Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana serta dari berbagai aspek, latar belakang dan kultural.
Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bupan, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif, naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras, wajib. Membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Ya, dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid,
Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi Cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal Cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman Cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bu Fadli adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim.
Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini.
Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bupan, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa punya rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024.
Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai beban, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras,
wajib. Membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai beban dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan.
Diketahui sejauh ini Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan
unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bupati, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa punya rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya.
Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bupan, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif, naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies.
Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata.
Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai beban dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa punya rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres.
Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya, Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai beban dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan.
dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif, naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia.
Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bupati, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa punya rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan.
Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%.
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai beban dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa kemudian rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya.
Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai Bupati, dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa punya rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies.
Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal Cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku Capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok Cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait Cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh. Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres yang bakal dipilihnya untuk Pilpres 2024. Andi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan bakal capres Anies Baswedan. Andi menyebut komunikasi lebih serius itu agar Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menduga Nasdem memiliki niat untuk mengusulkan nama ketua umumnya, yakni Surya Paloh, menjadi cawapres Anies Baswedan. Dugaan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 9 Agustus. Dia menyebut ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sedang mencoba melakukan survei elektabilitas untuk Surya Paloh melalui lembaga survei. Andi pun meminta Anies terbuka perihal kabar apabila Surya Paloh akan menjadi calon wakil presidennya. Untuk diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun mereka yakni Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti hingga Ahmad Heriawan. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh berbicara terkait deklarasi cawapres Anies Baswedan. Surya meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU. Ia menegaskan hal itu bagian dari strategi agar mencapai hasil yang optimal. Bahkan Surya Paloh mengibaratkan pengumuman cawapres Anies bak pertandingan Piala Dunia. Hal itu artinya Nasdem ingin mengincar kemenangan di menit-menit terakhir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Paloh mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam kegiatan orientasi Bacalek Partai Nasdem di Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Paloh, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan, bukan sekedar retorika semata.
Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Paloh meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Dalam hasil survei indikator politik Indonesia pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023, elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat disalip oleh Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies di Sumatera Barat sempat unggul di antara nama-nama bakal calon presiden lainnya. Pada Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan unggul dari baca pres lain dan mendapatkan angka 37%. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengomentari terkait penurunan elektabilitas Anies di Sumatera Barat itu. Surya Paloh menyebut bahwa hasil survei elektabilitas bakal calon presiden itu bersifat relatif. Tidak ada jaminan bahwa posisi Anies akan terus berada di bawah ataupun di atas. Ia mengatakan bahwa angka elektabilitas itu bisa bergerak naik dan juga bisa turun kembali. Hal itu disampaikan Surya Paloh pada Minggu 6 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan bahwa seharusnya suara rakyat Sumatera Barat terbanyak pilihannya jatuh pada sosok seperti Anies Baswedan. Adapun alasannya ialah dari logika berpikir sederhana, serta dari berbagai aspek, latar belakang, dan kultural. Menurut Surya Paloh, sosok Anies begitu cocok dengan preferensi pemilih di Sumatera Barat. Menurutnya lagi, di temuan survei harusnya elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul dari baca pres lainnya. Jadi mengenai beban dia adalah saya survei dulu, survei itu dia fluktuatif. Jadi tidak ada jaminan hari ini, seterusnya bulan depan, apalagi tahun depan. Dia akan bergerak. Tren ini bisa tren akan menaik, tapi dia berhenti di tempat. Bisa tren fluktuatif naik dan turun kembali. Bahkan yang di bawah pun dia bisa punya rebound untuk naik ke atas. Kerja keras wajib, membangun persepsi publik juga tidak kalah penting. Sumatera Barat, logika kita berpikir sederhana. Dari berbagai aspek, latar belakang, kultural yang ada di daerah ini. Saya harusnya, pikiran saya, bisa aja saya salah ini. Ya suara rakyat itu yang terbanyak ya, pada pendekatan sosok seperti Anies. Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem yakni Hermawi Taslim. Diketahui Surya Paloh menghadap ke istana setelah ada pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader Nasdem. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ternyata ingin mengetahui siapa sosok calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Surya Paloh seusai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Paloh lantas menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan jika soal cawapres Anies bukan ranah partai politik pengusung, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya Anies Baswedan selaku capres. Paloh kembali menegaskan jika mengetahui soal siapa sosok cawapres dari Koalisi Perubahan adalah Anies sendiri. Pasalnya dalam perjanjian kerjasama politik 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, seluruhnya sudah memberikan mandat terkait cawapres kepada Anies Baswedan. Diketahui sejauh ini, Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa nama bakal cawapresnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan saat ini kondisi politik masih dinamis. Bahkan dari 3 sosok capres potensial juga seluruhnya belum mengumumkan nama pendampingnya. Tidak hanya itu, Ali juga meyakini kalau pengumuman nama cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi dalam memenangkan Pilpres. Oleh karenanya harus mengenali lawan, medan kompetisi, dan tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat curiga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Kecurigaan itu dituangkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Rabu 9 Agustus. Andi Arief menyebut bahwa dugaannya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Andi Arief pun curiga bahwa nama itu adalah Surya Paloh.
Ia pun mendesak Anies Baswedan agar menjawab hal ini apabila benar nama Surya Paloh masuk ke dalam bursa cawapres. Sebelumnya Andi Arief mendesak Anies Baswedan